Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Mardia dari jurusan PG PAUD Untirta semester 2 dengan nomor NIM 22282000040. Di sini izinkan saya untuk membuat video tentang pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Mardia dari jurusan PG PAUD Untirta semester 2. Di sini saya sedang melakukan sebuah laporan observasi berupa video yang dimana saya akan mewawancarai dua orang, yaitu laki-laki satu dan perempuan satu. Di sini saya akan bertanya apakah mereka pernah mendapatkan suatu pelanggaran hak asasi manusia atau mereka pernah melakukan, dan apakah mereka tahu apa itu hak asasi manusia. Ini izinkan saya untuk membuat video tentang pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekitar, dan di sini saya akan berbincang dengan Mbak Herlina Agustin. Mbak Herlina ini adalah salah satu mahasiswa seperti saya juga, hanya saja kita berbeda di tempat belajarnya, tempat instansi belajar. Ya, pertama kepada Mbak Herlina terima kasih karena sudah mau untuk saya rekam video kan. Pertama kita ngobrol-ngobrol aja ya Mbak ya. Ya, Mbak tuh tahu nggak sih tentang HAM gitu? Yang saya tahu ya, HAM itu adalah suatu hak yang dimiliki seorang manusia dari dia baru lahir hingga dia meninggal dunia. Iya. Ya itu bener banget sih Mbak, jadi kan kayak ya setiap orang itu punya haknya masing-masing ya kan. Betul. Nah, Mbak tuh pernah nggak sih dapat pengalaman yang sebenarnya Mbak itu nggak suka gitu? Maksudnya kayak orang nih melakukan pelanggaran sama Mbak gitu? Pernah terjadi pada saya. Nah, boleh nggak sih Mbak diceritain gitu sedikit aja mengenai pengalaman Mbak itu? Boleh. Jadi saya kebetulan lagi di salah satu mall ya, nggak perlu saya sebutkan lah ya mallnya. Kebetulan saya waktu itu ingin membeli sesuatu karena di situ sisi mall itu kan agak sempit jalannya. Jadi di situ saya sempat berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak sama sekali saya kenal, dan tiba-tiba tangan laki-laki itu memegang bagian yang tidak seharusnya dipegang lah. Iya, tidak pantas dipegang. Ya, seperti itu. Nah, itu kan pernah terjadi nih sama Mbak gitu. Kalau Mbak ngelihat orang lain tuh pernah nggak sih? Oh, pernah. Seperti apa Mbak? Waktu itu saya melihat seorang suami istri ya. Si suami ini kebetulan sedang ricuh sama istrinya, rumah tangganya sempat ricuh, dan istrinya ini sempat dikasari oleh suaminya. Oh, seperti itu Mbak. Harusnya nggak kayak gitu ya Mbak ya? Iya, seharusnya masih bisa dibicarakan gitu kan, apa permasalahannya. Nah, terus Mbak waktu ngelihat kayak gitu, rasanya Mbak tuh pengen kayak gimana? Apa Mbak tuh pengen membantu atau ingin melapor pada pihak keamanan atau gimana gitu? Apa ada hal lain nggak yang Mbak lakukan pada saat itu? Jujur ya, mereka sedih banget gitu ya, apalagi seorang wanita dikasari seperti itu, rasanya tidak terima karena diri saya juga seorang wanita gitu. Ya, yang saya lakuin pada saat itu, setelah saya melaporkan kebetulan ke pihak rumahnya, RT-nya lah gitu ya, ke situ untuk melaporkan kejadian itu. Nah, kalau menurut Mbak tuh ada nggak sih sanksi yang tepat untuk orang seperti itu? Gitu? Harus ada, harus setimpal, karena dia juga istilahnya mencelakai orang lain dan membuat ricuh suasana yang lain tuh. Iya, benar banget Mbak. Nah, Mbak tahu nggak sih kalau HAM itu ada hukumnya gitu? Ada dong pasti. Dalam pasal berapa tuh Mbak? Pasal 28, iya 28. 28 di Undang-Undang Dasar. Iya, terima kasih ya Mbak. Observasi lapangan di mana saya sudah bersama dengan Mas Rizky. Rizky. Tahu nggak sih HAM itu apa? Tahu. Kencengin dong. HAM itu adalah hak asasi manusia. Nah, Nanya gitu. apakah Mas sendiri pernah melihat suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia itu di sekitar lingkungan Mas gitu?
Saya pernah melihatnya, tapi itu di pasar. Waktu saya nganter ibu saya. Jadi ceritanya kronologinya, saya kan di tukang parkir. Itu ada seorang bapak-bapak yang ngemis, yang apa namanya? Yang ngamen. Iya, yang ngamen. Terus habis ngamen tuh, udah kan ngamen, saya kasih uang. Terus tiba-tiba bapak tuh udah jauh. Dan dari kejauhan tuh saya lihat si bapak-bapak itu dipalak sama preman tersebut. Saya nggak tahu itu premannya dari mana, dan intinya keamanannya mungkin kurang kali ya. Tapi itu termasuknya ke dalam asasi manusia. Ya. Baik, kalau Bapak sendiri, kalau Mas sendiri nih, pernah nggak sih kayak ngerasa orang itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia nih terhadap Mas? Alhamdulillah sih saya belum pernah yang namanya di pelanggarin kayak gitu ya. Nggak pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain gitu, yang merugikan orang lain. Alhamdulillah sih saya belum pernah melakukan pelanggaran hak itu. Intinya saya harus berbuat baik terhadap sesama sih. Nah, menurut Mas nih, kalau orang yang seperti tadi kan kayak merampas uang dari orang lain, itu kan Mas pelanggaran ya, karena itu kan kayak hak dia dirampas oleh orang lain, sedangkan setiap manusia terlahir dengan memiliki hak asasinya. Nah, menurut Mas sendiri, sanksi apa atau hukuman apa sih yang tepat gitu untuk orang kayak gitu? Sanksi saya sih ya sebaiknya yang pertama itu harus ditegur dulu ya, sebelum melakukan tindakan-tindakan lain itu harus ditegur. Kalau orang itu tidak mau tidak menerima teguran atau nasihat dari seorang itu, barulah ditindaklanjutinya oleh orang-orang yang bersangkutan, gitu, kayak pihak yang berwajib. Kalau orang itu udah benar-benar susah diomongin. Baik, nah Mas tuh pernah dengar di dalam undang-undang atau pasal nomor berapa sih tentang kayak hak asasi manusia kayak gini? Sebenarnya saya lupa ya pasal-pasal itu. Dulu saya pernah belajar waktu SMA ngapalin pasal-pasal, tapi saya lupa sekarang gitu. Dong, boleh banget, saya bakal jelasin ya. Kalau misalkan hak asasi manusia ya udah diatur di dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28 dari ayat A sampai ayat J. Ada 10 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Seperti itu, Mas. Alhamdulillah, terima kasih Mas sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Semoga dengan sharingnya kita menambah ilmu pengetahuan untuk kalian untuk saya pribadi dan terima kasih sebelumnya sudah mau saya wawancarai. Tipnya dengan dari observasi lapangan atau wawancara yang saya lakukan kepada dua narasumber saya, yang satu ada Ibu Herlina Agustin dan yang satu ada Bapak Adit. Secara langsung saya ambil dari kesimpulan yang saya ambil dari dua narasumber tersebut ya, antara laki-laki dan perempuan di sini memiliki suatu pelanggaran yang berbeda. Jika laki-laki belum pernah mendapatkan suatu pelanggaran, maka perempuan sudah pernah mendapatkan suatu pelanggaran. Ya, dari pelanggaran yang saya observasi secara langsung ini, Ibu Herlina sendiri pernah mendapatkan suatu perlakuan verbal yang tidak sepantasnya diberikan kepada seorang wanita. Dan untuk Bapak Adit sendiri atau Mas Adit, di sini dia tidak mendapatkan pelanggaran apapun, tapi dia pernah melihat suatu pelanggaran sosial yang dimana ada seorang pengamen yang sudah tua, tapi dia malah merampas hak dari si pengamen tadi. Itu saya juga tidak semena-mena mengambil kesimpulan ini karena saya sudah melakukan observasi lapangan baik secara wawancara dan virtual melalui via WA yang akan saya tunjukkan di akhir video.